Ya memang kenyataannya seperti itu. Kalau Bapak tidak percaya kalau saya datang, bisa Bapak tanya dengan sekretarisnya. Terus. Setelah itu dia kemarin malam mau menikah siri dengan perempuan itu di rumah saya dan suami saya. Kok bisa begitu? Bukannya ibu di rumahnya juga? Tanya Wisnu heran. Saya sekarang sudah tinggal dengan kakak saya, Pak. Setelah kejadian itu malamnya saya langsung pergi ke rumah kakak saya. Jawab Fitri. Oh begitu. Begini Bu. Di sini memang ada peraturan apabila karyawan mempunyai istri simpanan atau menikah lagi dengan wanita lain selain istri sahnya, maka kita bisa memberikan dia sanksi. Tapi apakah ibu punya bukti mengenai perselingkuhan suami ibu? Tanya Wisnu sambil mengangkat kaki kanannya bertumpu di paha kirinya. Ada Pak. Sebentar. Fitri kemudian mengambil ponselnya dan membuka video hasil rekamannya. Ini Pak. Ini sewaktu saya mengikuti suami saya dan bertemu dengan perempuannya juga. Fitri memberikan HP-nya yang sedang membuka rekaman video waktu dia mengikuti Igun. Beberapa menit Wisnu menonton rekaman itu. Terus yang katanya mau menikah. Tanyanya lagi. Ini Pak. Fitri menggeser layar HP-nya dan memberikannya kembali ke Wisnu. Perhatian Fitri jelas kepada mimik Wisnu yang datar. Dia heran lihat Wisnu yang tak ada mimik apapun. Ini Bu, HP dikembalikan kepada Fitri. Ya memang kalau saya lihat tadi, Pak Igun sudah selingkuh. Tapi saya bisa memprosesnya apabila dia terbukti menikah sedangkan belum bercerai dengan ibu. Tapi tenang saja, saya akan memberi perhatian dengan kasus ibu. Baik Pak, saya hanya ingin kepastian dari tindakan perusahaan. Saya sedang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Sudah dibantu oleh kakak saya, Mas Krisna. Maksud kamu Krisna siapa? Kakak saya Krisna Adityawan, Direktur Laksana Group. Oh Pak Krisna. Ya. Saya kenal tapi pernah bertemu 2 kali dengan beliau di sebuah meeting. Bagaimana kabar kakakmu? Tanya Wisnu. Baik Pak. Beliau juga titip salam untuk Bapak. Baik. Salam kembali kepadanya. Wajah dingin yang menakutkan tadi sudah cair dan terlihat lebih enak dipandang. Baik Pak. Kalau begitu, saya permisi. Saya akan memberikan kabar ke Bapak kalau saya ada sesuatu yang memberatkannya. Begini saja. Bisa saya minta nomor HP Ibu? Tanya Wisnu. Kaget sekali Fitri dengan permintaan Wisnu. Nomor HP saya Pak. Untuk apa? Tanya Fitri yang gelagapan. Nanti kalau saya juga ada perkembangan saya bisa beritahu Ibu. Jawabnya datar yang terlihat kembali dingin seperti kulkas. Baik Pak. Ini nomor HP saya. Fitri memberikan sebuah nomor di layar HP-nya. Baik. Terima kasih. Kalau ada apa-apa akan saya hubungi Ibu. Baik Pak Wisnu, terima kasih. Selamat pagi. Ya, hanya itu jawabannya. Fitri langsung keluar menuju keluar ruangan Wisnu dengan hati yang berdebar-debar. Begitu sampai di lift ternyata dari belakang Igun juga datang untuk masuk ke lift. Dia heran melihat istrinya ada di kantornya. Kamu sedang apa di sini Fitri? Tanya Igun. Aku bertemu dengan Pak Wisnu. Jawab Fitri datar tanpa melihat ke arah Igun. Kamu jangan macam-macam ya membeberkan kejadian itu ke Pak Wisnu. Kamu kurang ajar sekali sudah ikut campur pekerjaanku. Igun mencekal lengan Fitri dengan keras. Lepaskan. Fitri berontak dan cekalan Igun terlepas. Tapi membuat suaranya terdengar sampai ruangan Wisnu. Wisnu yang sedang berjalan keluar ruangan kaget melihat keributan Igun dengan Fitri. Kamu jangan kurang ajar. Awas kalau karir aku hancur gara-gara kamu sudah mengadu yang tidak-tidak ke Pak Wisnu. Awas kamu, istri kurang ajar, bisik Igun dengan nada mengancam. Fitri terdiam, kamu harus tanggung jawab dengan perbuatanmu. Saya sudah menggugatmu ke pengadilan. Tunggu saja undangan dari sana untuk sidang kita. Teriak Fitri, lagi, kurang ajar kamu. Tangan Igun sudah hendak menamparkan Fitri tapi sebuah suara menghentikannya. Stop, mereka berdua menoleh ke arah suara tadi dan kaget. Wisnu Ing berjalan mendekat kesal dengan kekasaran Igun. Kamu kurang ajar sekali dengan istrimu seperti itu. Kamu sudah salah masih saja menyalahkan orang lain. Ucap Wisnu. Dia berdiri di samping Fitri yang sudah ketakutan. Maaf Pak ini masalah keluarga kami. Jangan Bapak ikut campur. Jawab Igun. Ini kantor saya. Kamu sudah membuat keributan di sini. Jadi saya berhak untuk menegurmu. Tahu, keras suara Wisnu memarahi Igun. Maaf Pak Wisnu. Iya saya salah. Sekarang kamu turun dengan tangga.
Biar saya dan istrimu naik lift ini. Baik Pak, jawab Igun dan dia menatap tajam ke wajah Fitri. Terima kasih Pak Wisnu. Sama-sama Bu. Mari kita turun. Mereka berdua turun dengan menggunakan lift. Setelah pintu lift terbuka Wisnu keluar duluan dan menunggu di lobi. Fitri berjalan di belakangnya karena masih shock. Di lobi Wisnu memperhatikan Fitri dan mendekati. Ibu pulang kemana? Tanya Wisnu. Saya ke dekat Kelurahan Jati Pak. Kalau begitu bareng saya saja. Maaf Pak Wisnu. Silahkan Bapak duluan saja. Saya masih ada perlu. Saya mau ke rumah saya dulu. Ada yang akan saya ambil. Oh ya sudah. Saya duluan karena ada meeting di daerah sana. Silahkan Pak. Kemudian dia naik ke mobil yang sudah berhenti di lorong depan pintu lobi. Dia naik tanpa memperhatikan Fitri yang sedang memesan taksi online. Setelah taksi online-nya datang, dia datang naik dan menuju ke rumahnya. Sampai di depan rumahnya, Fitri melihat keanehan karena pintu depan rumahnya terbuka dan ada wanita muda yang berjalan di dalam rumahnya. Dia membuka pagar dan masuk ke teras rumahnya. Dari dalam ternyata ibunya Igun sudah melihat Fitri yang sedang berjalan masuk ke dalam rumah. Sesampainya di depan pintu depan, ibunya Igun tertawa. Hahaha, kamu ngapain ke rumah ini lagi? Kamu bukan pemilik rumah ini lagi. Ada suara tak ada wujudnya. Fitri terdiam di depan pintu. Akhirnya muncullah ibunya Igun dan Diana yang sudah berada di rumah itu sejak pagi tadi. Hei Sundel, kamu mau ngapain di sini? Mau ambil bajumu yang jelek-jelek itu? Tanya Diana dengan nada sombong dan berdiri dengan tangan melipat. Kamu sendiri sedang memakai baju saya. Kamu sudah tak izin memakai baju saya. Balas Fitri karena kaget baju kesayangannya dipakai oleh Diana. Kenapa ini bajumu? Aku dapat dari lemari di dalam kamar Mas Igun. Kan tidak ada yang punya. Jawabnya dengan nada meledek. Lepaskan baju itu. Atau kamu tahu akibatnya? Jawab Fitri dengan geram. Kalau tidak mau bagaimana? Apa kamu berani melepasnya dari badanku? Hahaha. Diana dan ibunya Igun tertawa terbahak-bahak. Di saat itu Fitri langsung berjalan dan menarik rambut Diana yang panjang. Aduh, ibu tolong. Diana berteriak karena jambakan Fitri yang keras. Fitri, lepaskan tanganmu. Kurang ajar kamu. Ibunya langsung menamparkan pipi Fitri. Tangan terlepas dari rambutnya Diana. Dasar lo ya, Sundel, setan lo. Teriak Diana sambil meringis kesakitan karena rambutnya yang ditarik oleh Fitri. Awas kamu minggir. Kalau kalian berani menghalangiku mengambil bajuku, aku akan teriak supaya warga datang mengusir kalian. Mereka berdua diam dan membiarkan Fitri masuk ke kamarnya untuk membawa baju yang dia sayang dan masih bagus-bagus. Next GUYS